pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Pahlawan ke-76, Rabu 10 November 2021 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Singkat cerita dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita bersama-sama mengheningkan kita mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selalu sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan menjaga kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan resmi kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan
pemerintahan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan oleh pembina upacara. Tes. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan perjuangan pahlawan nasional. 1. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Pesan pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Kuntulodo di depan memberikan contoh, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberikan semangat, Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Pesan pahlawan nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat, kita terletak dalam hari sekarang. Hari sekarang itulah kamu, para pemuda, generasi muda. Pesan pahlawan nasional Cut Nyak-din. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kekalahan. Pesan pahlawan nasional Gubernur Suryo. Berulang-ulang telah kita katakan bahwa sikap kita ialah lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Pesan pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Tahukah engkau semboyanku? Habis gelap terbitlah terang. Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membawa kita mudah mendaki gunung. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan. Maid of Zonder, pemerintah TNI akan berjuang terus. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin SA. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional Teguh Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Pesan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Pesan pahlawan Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku hanya 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu, wahai generasi muda, akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Pesan pahlawan nasional Mohatta, pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela cita-cita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek kepada bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Pesan pahlawan nasional Silas Papare, jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Pesan pahlawan nasional Bung Tomo, jangan memperbanyak lawan, tetapi perbanyaklah kawan. Selama benteng-benteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Terima kasih. Upacara. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini 10 November 2021 dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang ke-76. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di tempat ini telah mendapatkan syafaatnya. Baru saja kita semua mendengar atau hari ini peringatan Hari Pahlawan dikemas dengan cara yang berbeda. Biasanya kita menyanyikan cipta diiringi dengan lagu Gugur Bunga. Tapi tadi apa yang kalian dengar yang diputar oleh Pak Imam itu? Sirine. Sirine ini menyimbolkan bagaimana rangan perjuangan para pahlawan pada tanggal 10 November yang melakukan pertempuran melawan penjajah. Anak-anak, tahukah kalian mengapa hari ini diperingati sebagai Hari Pahlawan? Ada yang tahu? Supaya kita tahu kenapa kita apel seperti ini, salah satunya adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur pada tanggal 10 November, yaitu melakukan pertempuran melawan Belanda dan Mika. Anak-anak, tahun berapa kita merdeka? Tanggal 17 Agustus 1945.
Walaupun tanggal 17 Agustus 1945 Bapak proklamator kita Bung Karno dan Muhammad Hatta sudah menyatakan kemerdekaan, namun bangsa lain yang pernah menjajah kita yaitu Belanda masih mengintip, masih ingin kembali menjajah kita, anak-anak. Tujuannya untuk apa? Merebut kembali bekas jajahannya. Kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Tidak ada yang mencari pulang seperti ini. Yang ada adalah yang orang-orang bangsawan, orang-orang kaya yang boleh bersekolah. Kita semua diperbodoh. Kekayaan alam kita dibawa ke luar negeri. Ya, Indonesia terkenal dengan negara yang subur dan kaya raya. Oleh sebab itu semua bangsa-bangsa di dunia sampai detik ini ingin mencaplok negara kita. Ya, jadi anak-anak, besar sekali tantangan kemerdekaan kita. Baru merdeka ibaratnya baru lahir dari perut ibunya ibu pertiwi ini sudah ada yang mengintipnya. Ini 9 Oktober terjadi gencatan senjata. Apa itu gencatan senjata? Stop dulu, Pak. Ini Belanda dan kita mengajukan persyaratan. Semua pemimpin Republik Indonesia harus melaporkan dirinya. Kepada siapa? Kepada Belanda. Kemudian semua kekayaan alam diserahkan. Dan semua rakyat Indonesia harus mengakui, ya, Belanda sebagai pemerintahan yang sah. Akhirnya dengan segala kekuatannya mereka melakukan pertempuran habis-habisan pada tanggal 10 November 1945. Nah, itu sebabnya. Tahu apa yang terjadi yang namanya perang, anak-anak? Tidak ada harganya, apalagi harta benda. Anak menangis kehilangan bapaknya. Tanah sepi kehilangan lelakinya, katanya W.S. Rendra. Karena apa? Banyak orang tua, bapak-bapak yang mati berjihad membela negaranya, anak-anak. Ya, hampir 20.000 rakyat Surabaya tewas pada pertempuran itu. Dan pada saat itu juga pemimpin dari Belanda Nika itu, A.W.S. Malabi itu mati tertembak. Pertempuran habis-habisan. 150.000 warga Surabaya meninggalkan kota Surabaya. Karena apa? Keadaan sangat-sangat mengerikan. Anak-anak mana berani dia keluar seperti kalian sekarang ini. Semua pada bersembunyi. Ibu-ibu, ya, apalagi ibu yang melahirkan. Wah, mendengar dentuman senjata sudah keluar anaknya langsung. Sebagai generasi penerus di tangan kita semua, musuhnya kalian sebagai generasi muda. Ini nasib negara Indonesia terletak di pundak kalian. Ya, walaupun itu dilakukan oleh kaum kita sendiri, negara kita sendiri yang tidak kuat. Ya, tadi begitu terkesan sekali dengan kalimat Bung Karno. Ya, beri aku 1000 orang tua, akan kurenggut, akan kucabut Semeru dan akar-akarnya. Semeru itu apa, nah? Gunung. Sebegitunya Bung Karno mengatakan, kucabut Semeru dan akar-akarnya. Namun beri aku 100 orang pemuda, akan kuguncang dunia. Begitu hebatnya kekuatan generasi muda. Ya, bisa mengguncang dunia. Bukan hanya di itu, si almarhum Amin Nasi. Aku ini calon Cilacap dangdut, katanya ya, ingin mengguncang dunia. Itu dua anak ingin mengguncang dunia dengan caranya. Lewat apa? Lewat lagu yang ku nyanyikan. Jadi apa? Jadi
itu mengatakan pecah belah dan jajahlah. Divide et impera, pecah belah dan jajahlah. Kalau kita warga SDN 3 Pancor terpecah belah, maka hancur kita semua. Ya, bangun, galang kekuatan. Jangan cari kelemahan masing-masing, tapi lihatlah kelebihan masing-masing yang bisa ditiru. Harapan kita, SDN 3 Pancor bisa berjuang dengan caranya sendiri untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ya anak-anak, kita ini baru apel berdiri 1 jam saja sudah apalagi mengangkat senjata. Kita hanya belajar merasakan bagaimana rasanya mereka di tengah terik panas, di tengah hujan, di hutan-hutan, mereka bergerilya untuk memperjuangkan kemerdekaan yang kita cintai ini. Kalau kalian tahu, mata kalian akan meneteskan air mata. Tidak akan bisa kita ungkapkan rasa itu. Kalau kita mendengar lagu Gugur Bunga, maka tersentuh hati kita. Kita teringat bagaimana mereka untuk kita bisa berdiri sekarang ini. Perjuangan mereka mengorbankan nyawa, darah, air mata, harta bendana yang tidak ternilai harganya, anak-anak. Mari belajar menghargai jasa pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ya, belajarlah dari kecil untuk menghargai jasa pahlawan. Pahlawan itu bukan hanya yang berjuang mengangkat senjata, membela negara kita, memperjuangkan kemerdekaan kita, namun dalam hidup kita ada orang-orang yang menjadi pahlawan. Yang pertama, bunda kita, ya. Kedua, ayah kita, keluarga kita yang lain, guru-guru kita, itulah pahlawan. Apalagi guru, pahlawan tanpa tanda jasa katanya orang. Tidak ada pangkat di baju ini, Pak, anak-anakku sekalian. Tapi kalian bersekolah dari tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Itu adalah sebuah pengorbanan atau sebuah perjuangan seorang pendidik. Selamat kepada Bapak Ibu guru, kita semua yang berprofesi sebagai guru. Karena kita juga pahlawan, Bapak Ibu. Harus bangga dengan profesi kita. Ya, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru. Ya. Lalu kalau kalian mengatakan diri menghargai pahlawan, hargailah orang tuamu, hargai guru-gurumu, hargai teman-temanmu. Ya, sayangi mereka. Belajar dengan baik, ya. Bila perlu, cari kreativitas. Buat kreativitas, inovasi-inovasi. Itulah pahlawan masa kini. Demikian yang dapat Ibu Guru sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional.
ويبقى وزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, di pagi hari yang penuh hikmat ini, di hadapan kemaha-agungan-Mu, kami bersimpuh seraya mengadahkan tangan dan wajah kami ke hadirat-Mu, mempersembahkan puja dan puji syukur atas karunia terlaksananya upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021 ini. Sungguh kami menangiskan doa dan harapan semoga meridhoi dan memberkahi upacara ini dan menerima persembahan syukur kami serta mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami menyadari betapa besar jasa para pahlawan di semua bangsa kami dan teramat berat perjuangan mereka, mendapatkan harta benda serta jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa mereka, lipat gandakanlah pahala perjuangan dan pengorbanan mereka, dan tinggikanlah kedudukan mereka di sisi-Mu. Masukkanlah mereka ke surga-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Menunjuki, karuniakanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu. Anugerahkanlah kami kecerdasan, kekuatan, dan keberdayaan untuk mengisi kemerdekaan, membangun bangsa dan negara kami demi terwujud cita-cita kami. Anugerahkan pula kemampuan mempersembahkan pengabdian terbaik kami kepada masyarakat bangsa kami, menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, janganlah Engkau meninggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan dari. Sertailah kami dalam semua aktivitas keseharian kami dan sempurnakanlah semua ikhtiar dan pengabdian kami. Hindarkanlah kami dari bersikap dan berperilaku tercela, menyelisihi janji dan melanggar ajaran agama-Mu yang menjauhkan kami dari ridho-Mu. Tumbuh suburkanlah tenggang rasa dan solidaritas antar sesama kami, dan teguhkan rasa cinta tanah air kepada seluruh masyarakat bangsa kami, serta mantapkan tekad kami untuk membangun negara dan bangsa kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghaffar, maafkan dan ampunilah kami, orang tua dan guru-guru kami, para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, muliakanlah kedudukan mereka di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara dapat meninggalkan mimbar upacara.
memimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara dapat meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing pemimpin barisan dapat meninggalkan barisannya.